Indonesia. Inilah Indonesia, negara yang merdeka dengan hasil perjuangan rakyatnya, bukan pemberian dari bangsa lain. Iya, negeri yang telah Tuhan anugerahi dengan keberagaman yang begitu indah. Dan kita, sebagai makhluk sosial yang selalu ingin berhubungan dengan manusia lainnya, maka komunikasi adalah jalan untuk kita sesama manusia dalam hal menyampaikan hasrat, keinginan, dan pikiran. Pada hakikatnya, dengan komunikasi kita dapat menciptakan keselarasan, kebersamaan, dan saling memahami satu sama lain. Sebagai anak rantau, rasanya masih selalu terngiang di benakku akan pepatah dari sang nenek. Katanya, malu bertanya sesat di jalan, nak. Iya, komunikasi. Dan kali ini aku bakalan sharing tentang bentuk-bentuk komunikasi. Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, bahwa seluruh umat manusia yang ada di bumi ini, selama manusia ini bernafas, selama individu itu hidup, dia pasti berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Nah, ini yang menarik. Komunikasi itu terbagi menjadi verbal dan non-verbal. Verbal yang diucapkan dan non-verbal yang tidak diucapkan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Komunikasi verbal misalnya ketika aku ngobrol secara langsung maupun melalui chatting, melalui surat ataupun melalui email, dan itu termasuk komunikasi verbal. Tidak terlalu jelimet, yang menjadi masalah hanyalah perbedaan bahasa saja. Yang menjadi masalah hanyalah perbedaan persepsi saja mengenai suatu kata yang boleh jadi dimaknai berbeda antara satu kultur dengan kultur yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Ini ya adalah komunikasi yang hampir seluruh umat di dunia bilang ini adalah komunikasi yang jelimet, karena dipengaruhi oleh reference dan experience. Bukan hanya reference dan experience yang individu yang sedang bicara atau yang sedang memberikan pesan, tapi reference dan experience orang yang menerima pesan juga. Karena non-verbal communication itu contohnya saja simbol, gerak tangan, sentuhan, gestur, vokalik, dan kronomik. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Yang paling umum saja dalam komunikasi nonverbal itu adalah simbol. Teman mungkin pernah mengalami masa di mana pemilu tahun kemarin, di mana ada dua calon. Jadi ketika saya sendiri merasakan ketika berfoto, misalnya bersuah foto, menunjukkan angka 2 itu disebut kubu si A, ataupun dengan nunjuk tangan kayak gini itu disebut kubu si B, kayak gitu. Kita lanjut ke sentuhan. Sentuhan juga adalah komunikasi nonverbal. Mungkin teman-teman mikirnya sentuhan itu yang besar-besaran gitu kan. Enggak, sebenarnya jangan salah, karena sentuhan itu pun yang kayak misalnya gini, kamu, nah itu juga merupakan sebuah sentuhan. Atau misalnya ketika di bis saling bersentuhan karena banyak orang di dalamnya, itu juga sama, sentuhan. Kemudian vokalik, intonasi ketika kita berbicara. Dan intonasi ini akan menentukan pesan yang akan disampaikan itu seperti apa. Ngomong-ngomong soal simbol itu sangat menarik karena berkaitan dengan kayak misalnya ganteng, cantik, itu kan merupakan sebuah simbol ya. Selanjutnya adalah kronomik atau waktu. Aku
ketika aku ingin meminta uang waktu sekolah dulu, saya akan memperhatikan waktu, karena benar waktu itu adalah wahana yang tepat. Misalnya ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan, contohnya ketika kita ingin melakukan event-event tertentu, kita pasti akan mencari tempat yang pas, waktu yang tepat. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin, aduh ini ngomong di tempat yang salah dan waktu yang salah gitu. Dan pada akhirnya meskipun pernyataannya benar, tapi karena kita ngomong di waktu yang salah dan tempat yang salah, pada akhirnya pesan yang dia sampaikan juga menjadi salah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal juga bisa salah-salah arti loh, karena tiap-tiap individu itu memiliki referensi dan experience yang berbeda-beda. Contohnya, satu kata yang dimaknai berbeda dalam kultur yang berbeda. Nih, kalau misalkan di Sunda ada satu kata yang kayak dianggap ini tuh kasar banget, bujur. Tapi kalau di Batakaro, bujur itu artinya terima kasih. Jadi teman-teman yang dari Batak, jangan sebut kata bujur di tengah-tengah kerumunan orang ya, karena bisa menjadi viral di saat waktu yang bersamaan itu. Selanjutnya yakni kata anjing. Kalau teman-teman lihat di mana saja orang-orang Sunda itu suka ngobrol, maaf ya ini agak kasar, kayak gini, Gus Dahar can sih anjing. Nah itu tuh harus bisa kita pahami bahwa orang yang bilang kayak gitu tuh itu udah ngerasa dekat dengan diri kita, dan menunjukkan intimasi yang antara yang satu individu dengan individu yang lain. Tapi akan berbeda ketika mereka menyebutkan anjing kepada orang yang tidak kenal dengan dia atau tidak terlalu dekat. Itu pasti akan terjadi marah ya. Kesimpulannya, komunikasi verbal adalah segala sesuatu yang diucapkan atau ditulis. Ya, sedangkan komunikasi nonverbal, segala sesuatu pesan yang disampaikan terlihat dan terasa oleh panca indera, kurang lebih seperti itu.